Halo guys, jumpa lagi dengan saya Didi. Selamat datang di channel saya. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel saya ucapkan selamat datang. Oke, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menggambar bangunan 2 lantai dengan menggunakan SketchUp dengan cara yang paling cepat. Ya, oke, yang pertama ini ada denah. Saya sudah transfer dari AutoCAD, masukkan ke dalam SketchUp. Nah, setelah kita pindahkan file tersebut, kemudian kita pilih lock agar tidak bergeser-geser. Kemudian kita milih rectangle, kita select keseluruhan. Oke, seperti ini. Kemudian kita gambar ulang di dalam SketchUp gambar tersebut. Tapi di sini kita akan mengambil yang sisi yang mudah. Jadi yang untuk kolom biasanya kita abaikan seperti ini. Oke, ini untuk lantai dasarnya. Oke. Nah, kita kelilingi semua untuk gambar tersebut sehingga terpisah antara bangunan dalam dengan dinding luarnya. Seperti ini adalah nanti kolom, maka kita tonjolin. Tapi kalau yang untuk di dalam biasanya saya abaikan. Oke. Seperti ini seluruhan, satu demi satu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, diperhatikan untuk garisnya jangan sampai miring ya teman, karena nanti kalau sampai kita harus istilahnya melubangi dinding tersebut, kita akan kesulitan. Oke, ini ada penonjolan dinding, tapi nanti biasanya kita tambahkan setelah ini seluruhan sudah tergambar. Oke, bagian teras ini. Oke. Nah, setelah kita dapat garis-garisnya, kemudian kita jangan lupa untuk reverse. Jadi ini kan di SketchUp itu ada dua skin. Yang pertama yang berwarna putih, yang kedua abu-abu. Kita biasanya menggunakan selalu yang putih karena abu-abu biasanya dia tidak dihitung sebagai warna. Nah, makanya kita balik, dia reverse face seperti ini. Oke. Kemudian kita milih di sinilah komponen. Create. Oke. Nah, dari komponen ini kita geser keluar. Nah, di sini sekalian untuk ngecek apakah garisnya sudah sempurna apa belum. Nah, ini seperti ini kan masih ada yang kurang. Nah, kita sempurnain. Oke. Nah, dari ini kemudian kita berikan penebalan untuk lantainya. Di sini kita akan dua trap, jadi kurang lebih 15 berarti 45 lah. Kita berikan 45. Ini penebalan. Oke. Kita keliling. Oke. Dan kita push ke bawah 15 dan 15. Oke, seperti ini. Nah, untuk bagian ini kita turunkan juga 15 seperti ini. Oke. Nah,
Di sini untuk lantai lantai saya biasanya tidak jadi satu dengan dindingnya. Untuk ini saya sebut sebagai lantai dasar. Kemudian saya akan mengambil bagian dinding terpisah menjadi komponen terpisah. Oke, saya copy, saya bawa keluar. Nah, akan di luar paste. Nah, sini kita berikan ketinggian. Katakanlah saya berikan ketinggian 400. Tapi karena ini ada 2 lantai, maka saya turunin 12 cm untuk sebagai plat lantai. Oke, seperti ini. Nah, ini garis-garis yang tidak perlu kita deletein, boleh biar agak kelihatan rapi. Kemudian ini kita select seluruhnya. Untuk dinding kita klik kanan, kita milih komponen create, nah, kita letakkan di atas. Oke, nah di sini kan kita copy lagi untuk mencari di mana letak antara dinding dengan yang bagian taman agak terpisah, dan kita buang. Oke. Nah, kita geser sampai ini. Oke. Di sini kita sudah dapat dinding untuk bagian lantai bawah, dinding bawah dengan lantai dasar. Kenapa kok saya pisahkan antara lantai dengan dindingnya? Di sini karena gini, kalau kita bicara secara teknis, di mana kadang-kala kan ada permintaan lantainya kurang tinggi. Nah, kalau kita jadikan satu dengan dinding, kita akan kesulitan. Pertama, kita harus up si lantai, kemudian nanti kalau sini udah istilah ada pintu, ada jendela, nah itu kita harus menggeser pintu dan jendela tersebut. Nah, kalau dia terpisah untuk dinding, pengalaman saya itu biasanya kalau ini misalnya untuk si lantai ketinggiannya kurang, misalnya tadi kan saya berikan untuk per lantainya adalah 15. Katakanlah harus 20. Nah, ini kita cuma menurunkan aja sebetulnya. Ini tadi 15, ini saya tambah turun 5, kemudian saya turunin lagi di sini 10, tapi kita lihat di sini ada nggak 10, 15, masih ada 5. Oke, ini ada 10. Oke, ini 20. Nah, di sini kalau sini nanti ada pintu, kita tidak akan mengganggu lubang pintunya ini karena kita menurunkan bukan up ke atas. Nah, itu akan mempercepat kita kerja. Tapi kalau ini jadi satu antara dinding dengan si lantai, nah ini kesulitannya waktu kita harus up untuk lantai. Nah, nanti kita pasti akan menggeser ketinggian dari pintu, masih ditambah dengan menggeser dari ketinggian dari jendela, dan seterusnya. Padahal misalnya di sini ada pintunya, ada pintu di sini, wah, atau jendela-jendela di sini, itu akan mempersulit kita kerja lagi. Oke, ini tadi masih yang belakang untuk bagian taman belum saya buat. Ini bisa saya hide dulu. Oke, balik lagi di sini, kita pilih. Nah, di sini untuk terasanya. Oke, kita turunin jadi 20 seperti ini. Nah, yang di sini juga sama karena komponen dia akan mengikuti. Nah, kalau kalian penasaran apa itu bagaimana komponen, bagaimana antara grup dan komponen, kalian bisa lihat penjelasan yang di atas ini ya kawan. Oke.
Setelah ini kemudian kita beralih ke lantai 2. Oke. Lantai 2 sama, kita gambar lagi untuk polanya. Nah, kita hanya bagian yang diarsir ini aja yang kita buat karena ini untuk lantai 2. Oke, ini jelas. Oke. Sini. Oke. Oke. Dinding sama lalu garis seperti ini. Nah, kalau kalian kesulitan mana yang sudah digaris atau tidak, karena tadi kita sudah di lock, ini bisa warnanya berubah jadi merah. Nah, makanya kenapa saya lock, karena biar lebih memudahkan kalau kita kerja. Nah, sini kan ada perbedaan warna, jadi bagian mana yang antara yang garis baru dengan yang garis sebagai master bisa kita bedakan. Oke. Ini kita garis semuanya satu demi satu. Oke, kita ikuti polanya. Oke. Yap. Oke, kalau sudah keseluruhan seperti sama yang di lantai 1, kita reverse agar putih. Kemudian kita milih di sini adalah komponen juga, create. Kalian boleh menulis apa namanya komponen. Kalau kalian bingung ini mana lantai 1, lantai 2, ini bisa kalian tulis, tapi biasanya saya tidak pernah menulis sih. Tapi kalian bisa mengganti ini nama komponennya, terserah kalian. Boleh kalau misalnya ini mau diganti jadi lantai 2 dengan nama lantai 2 seperti ini, lantai 2 ini boleh. Oke, create. Kemudian kita bawa keluar. Nah, di sini kita apa namanya memberikan penebalan. Biasanya kalau di sini lengkung-lengkungnya banyak, saya pakai caranya seperti ini ya kawan. Ini saya select, saya bawa keluar, kemudian saya delete garis-garis yang saling bersinggungan. Nah, sedikit lepas seperti ini, kita geser. Dan yang ini kita delete. Oke. Nah, setelah itu kita berikan penebalan 12 cm. Kita buang. Select, klik 2 kali boleh, atau di select seperti ini boleh. Biasanya sih saya klik 2 kali. Terselect semua, kemudian kita ambil satu ujung, kita bawa ke ujung yang ini sama. Oke, nah ini kita sudah dapat penebalan untuk plat lantainya. Nah, kemudian langsung di sini kita kasih ketinggian untuk dindingnya. Oke, kalian pasti akan bertanya, kenapa kok yang bagian lantai 2 saya tidak memisahkan antara lantai dengan dinding? Di sini sebetulnya karena untuk lantai 2 ke atas itu perbedaannya, misalnya ketinggian itu hanya menambah yang bagian atas saja. Misalnya tadinya katakanlah saya 3 meter atau 4 meter, kemudian kurang tinggi harus ditambah misalnya tambah 1 meter, itu up, jadi menambahnya naik. Tapi untuk lubang jendela dia tidak akan berubah letaknya, karena kan
ukuran jendela pasti standar dari bawah itu untuk misalnya menggunakan boven itu 260 atau tanpa boven light itu dia ketinggiannya biasanya dengan kusennya plus kusen itu 2 meter 15. Kalau dengan boven 2 meter 60. Nah ini tapi saya pakainya kusennya 5 cm. Jadi pola dengan menggunakan aluminium. Kalau menggunakannya kayu biasanya bukan 2 meter 15 tapi 2 meter 16. Jadi kan selisih 1 cm. Nah, kemudian seperti ini. Jadi penambahannya karena dia tidak akan berubah ketinggian dari lantainya, makanya saya antara lantai dengan dinding saya jadikan satu. Nah, kemudian kita bawa si dinding ini ke atas lantai satu tersebut. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita sudah dapat antara lantai satu dengan lantai dua. Kemudian dari ini kita akan membuat atap. Oke. Di sini kalau atapnya kita pakai ada daknya, apa namanya dak, tidak genteng semua, kita pasti akan turunkan 12 cm. Tapi berhubung ini kita nanti menggunakannya adalah genteng semua, dengan atap model pelana, jadi di sini saya tidak menurunkan 12 cm, tapi langsung aja. Ya, ini seperti ini, saya pilih. Oke, ini untuk atapnya. Oke, seperti ini. Sini saya bagi dua. Oke. Ini saya buat 35 derajat. 30 boleh, 35 derajat enggak apa-apa. Ini saya buat 35 derajat agar kelihatan tinggi. Oke. Saya ambil center tengah. Oke. Oke. Kemudian sini atapnya saya mau membuatnya double, beda ketinggian. Nah, ini saya buat seperti ini. Oke, saya tarik. Oke. Oke, bentuk atapnya sudah saya dapatkan seperti ini. Kemudian kalau biasanya ini agak ada penambahan jurainya, kita tambahkan di sini katakanlah 1 meter. Kita kasih turun 20 cm. Dan sini juga turun 20 cm. Ini. Oke. Dan saya kasih 5 cm di sini. 5. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk biar kelihatan bahwa gentengnya itu enggak langsung lancip ya, langsung jadi ada penebalan genteng seperti itu, dan kita tarik sana. Oke. Nah, dan ini ada di sini, saya tarik. Oke. Sampai sana sama. Oke. Nah, 50 cm sama seperti ini. Oke, buang, pakai, tarik. Kita
tambah 5 cm. Oke. Dua kali kita milih create komponen. Oh iya, ini shortcut untuk komponen. Sebetulnya kalian bisa klik kanan komponen, make komponen, tapi kalau tidak ya kita pakai, biasanya saya suka pakai shortcutnya itu G, di keyboard itu G, jadi mempercepat kita kerja sebetulnya. Oke. Nah ini yang nggak ketutup, kita tutup. Oke, seperti ini sudah. Ya, untuk atap kita sudah dapat. Oke, lanjut. Sekarang untuk bagian pintunya. Nah, pintunya kita buat sini. Oke. 2 meter, kita asumsi dengan beban 260 sama, kemudian kita berikan ketinggian 20 cm. Oke. Copy, kemudian kita masukkan dalam sini. Dan tarik kanan, push. Oke, kita lubang untuk dinding, di bagian dindingnya. Kemudian sini kita 15, karena kita menggunakan aluminium, kita kurangi 5 cm. Oke, seperti ini. Dua kali kita milih make komponen create. Nah, kemudian masuk, kita jangan lupa untuk reverse. Kita milih 5. Oke. Jadi 2. 2,5. 5 cm. Oke. Nah, keluar. Kita buat kusen untuk jendelanya. Nah, ini kita 4 cm. Ini 6. Push. Oke. Nah, ini kita komponen sendiri. Ini komponen create. Lupa. Di sini harusnya ada boven. Saya lupa, sorry. Jadi boven itu di atas ini kan 2 meter 15. 2,15. Oke. 2,15. 5 cm. Oke, tadi lupa, harusnya ini kan menggunakan boven. Oke, seperti ini. Apa ini bisa kita turunin soalnya. Jangan khawatir. Komponen, edit komponen, kita turunin. Oke. Push. Push. Bagian pintu kita push. Push, push, dan push. Oke. Kita mundurin 2 cm
agar kalau nanti di render terjadi perbedaan antara tebalnya kusen dengan kusen keseluruhan dengan kusen untuk jendelanya. Jadi ada permainan bayangan di sini. Kemudian ini untuk bofennya buat sama, push 4 cm, F6. Oke. Delete. Kita pilih komponen juga grade. Beri 2 cm. Nah, karena ini perbedaan ukuran, kita bisa milih klik kanan, make unique, agar bisa kita bedain kusen di bagian pintu dengan bagian jendela. Oke, kita tarik. Oke, ya kalau sudah seperti ini, dan ini untuk pintunya kita buat geser balan 4 cm juga. Oke, kita kasih 10, turunin lagi 1, 2. Oke, 2 cm. Oke, nggak apa, titik 5. Oke, dan make grade. Kalian kalau telaten ya kalian bisa kasih handle, tapi kalau ini saya nggak buat handle-nya. Oke, kita undurin 6 cm. Oke. Nah, kemudian ini pintu sudah jadi, saya copy, saya masukkan ke dalam komponennya pintu, komponen dinding lantai 1, copy. Oke. A. Oke, masukin setengah. Oke. Nah, sekarang untuk jendelanya. Ini jendela kamar mandi. Oke, saya bawa ke bagian depan agar mudah melubanginya. Oke, ini sini saya berikan 1 meter. Dan saya up sampai atas. Oke, ini. Oke, bagian depan lantai 1 sudah selesai. Dan lanjut ke lantai 2. Lantai 2 sama untuk bagian ininya. Dan kita lanjut ke atas. Oke, kita berikan lubang. Oke, nanti ini bagian ini tidak seluruhnya ya, lubang sampai atas, tutup. Nah, ini kita tutup.
Terus yang bagian depan sama, ini adalah jendela. Oke, ini jendela ini kita naikkan dulu 12 cm, kemudian kita kasih 260. Oke, ya, dari sini kita naikkan 1 meter. Lubang. Oke, nah setelah dapat lubang untuk jendela, kita bawa keluar. Jendelanya kita up 10 cm. Kemudian ini ada 1, 2, 3. Kita bagi menjadi 3, ini 5 cm dulu. Oke, bantu. Copy, Ctrl M, kemudian Enter, bagi 3. Oke, seperti ini. Oh ya, buffernya belum saya pasang. Dari sini buffer itu 35, 5,1 kan. Ini turun 5,1, samain aja 5 cm. Oke, keluar. Oke, ini adalah 4, si 6. Oke, kali grup komponen 2 cm. Oke, oke. Dan kita copy yang dari ini, kita ambil Ctrl C, copyin di sini. Oke. Ya, kita ambil unit, kita kecilin. Oke, 2 cm. Bentar. Oke, nah ini kita keseluruhan kita ambil komponen grid. Oke. Dan kita bawa di center tengah di jendela. Oke, sekarang untuk bagian nanti yang menjadi pengisi apa namanya kaca, grid, mid komponen kanan, mid komponen grid, tarik, kita letakkan di tengah. Oke, copy. Oke, lagi kurang 1. Sekarang bagian yang lantai 2 sama.
Oke, sekarang tinggal bagian teras. Nah, kita buat di sini, kita kasih ketinggian katakanlah 30 dengan penebalan 30 cm. Oke, tarik ke depan. Ini komponen. Oke. Oke, ini secara dasar bangunan ini sudah siap. Tinggal kalian istilahnya memberikan warna, tinggal memberikan material untuk mana yang istilahnya mau kalian kasih batu alam, mau kasih genteng, mau kasih texturing yang lain-lain, misalnya untuk kacanya itu bisa kalian lanjutkan. Oke, ini secara dasar bentuk lantai 1 dan lantai 2. Bagaimana trik cara-cara kerja yang cepat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan channel saya, kalian bisa like, subscribe, dan share. Dan jika ada komen atau pertanyaan mengenai tip-tip lain tentang SketchUp, kalian bisa tulis di bawah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana tentang teknik dalam bermain SketchUp. Oke gitu guys, terima kasih atas kesediaan kalian untuk melihat channel ini. Dan jangan lupa untuk selalu berkarya dalam SketchUp.